Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengajar Ibu Eni Purwaningsi. Pada sesi ini kami akan menyampaikan materi mengenai persamaan akuntansi. Adapun anggota kelompok kami. Yang pertama ada Daniel dengan NIM 202401020034. Yang kedua ada Bima Sandika Saputra dengan NIM 202401010278. Yang ketiga ada Muhammad Rihan dengan NIM 202401010054. Dan yang keempat, yang terakhir ada Rozan dengan NIM 202401010265. Persamaan akuntansi adalah konsep dasar dalam akuntansi yang menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dalam suatu perusahaan. Persamaan adalah harta sama dengan utang plus modal atau aktiva sama dengan pasifa. Persamaan akuntansi menunjukkan jumlah aset yang sama dengan jumlah hutang dan modal. Persamaan akuntansi tidak terlepas dari sistem pencacatan perpasangan. Halo semua, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengajar Ibu Eni Purwaningsi. Pada sesi ini kami akan menyampaikan materi mengenai persamaan akuntansi. Adapun anggota kelompok kami. Yang pertama ada Daniel dengan NIM 202401020034. Yang kedua ada Bima Sandika Saputra dengan NIM 202401010278. Yang ketiga ada Muhammad Rihan dengan NIM 202401010054. Dan yang keempat, yang terakhir ada Rozan dengan NIM 202401010265. Persamaan akuntansi adalah konsep dasar dalam akuntansi yang menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dalam suatu perusahaan. Persamaan adalah harta sama dengan utang plus modal atau aktiva sama dengan pasifa. Persamaan akuntansi menunjukkan jumlah aset yang sama dengan jumlah hutang dan modal. Persamaan akuntansi tidak terlepas dari sistem pencacatan perpasangan atau double entry system yang menunjukkan pencatatan yang sama di antara aset dengan utang atau modal. Aktiva adalah harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional. Aktiva ini sama dengan harta. Harta ini terdiri dari harta lancar atau aktiva lancar. Adalah sumber-sumber yang dapat dicairkan dalam kurang waktu dari 1 tahun, tingkat likuiditasnya pendek. Contohnya seperti kas, perlengkapan, piutang, usaha, persediaan barang, dan beban dibayar di muka. Harta tetap atau aktiva tetap adalah harta berwujud yang siap pakai atau tingkat likuiditasnya masa umur. Manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya peralatan mesin, peralatan kantor, kendaraan, gedung, tanah, dan lain-lain. Harta tidak berwujud atau aktif tidak berwujud adalah yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki wujud fisiknya. Contohnya kayak franchise, goodwill atau nama baik perusahaan, hak paten, copyright. Pasifa. Pasifa adalah kewajiban dari suatu perusahaan kepada pihak ketiga atau kreditur atau pihak-pihak lainnya dinyatakan dalam satuan nilai uang. Terdiri dari 1. Pasifa lancar, yaitu utang atau kewajiban yang diharapkan dapat dilunasi dalam jangka pendek seperti utang dagang, uang muka penjualan, biaya yang harus dibayar, utang pembelian aktiva, dan sebagainya. Yang kedua, pasifa tidak lancar, yaitu utang atau kewajiban yang tidak harus dilunasi dalam jangka pendek seperti utang obligasi, utang hipotek atau utang yang menjaminkan barang tidak bergerak,
pinjaman gadai, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada modal, yaitu merupakan bagian dari hak pemilik dalam perusahaan atau selisih antara aktiva dan hutang. Selanjutnya ada double entry bookkeeping, yaitu semua transaksi setidaknya berpengaruh pada dua rekening dalam posisi berbeda. Semua transaksi bisnis dapat dinyatakan dengan perubahan pada ketiga unsur pokok entitas ekonomi, aktiva, hutang, dan modal yang dinyatakan dalam persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nama-nama akun dalam persamaan akuntansi. Terdapat 5 nama-nama akun dalam persamaan akuntansi. Yang pertama ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan memiliki nilai ekonomi yang akan digunakan untuk operasional bisnis. Dalam persamaan akuntansi, aset memiliki saldo normal debit. Ini berarti jika ada penambahan aset, maka akun akan didebit, dan jika berkurang, maka akan dikredit. Yang kedua ada liability atau liabilitas. Liabilitas mencerminkan hutang atau tanggungan perusahaan kepada pihak luar. Saldo normal untuk liabilitas adalah kredit, yang berarti jika perusahaan menambah kewajiban, akun tersebut akan dikredit, dan sebaliknya jika hutang berkurang. Yang ketiga ada equity atau ekuitas. Ekuitas adalah bagian kekayaan bersih yang menjadi hak pemilik perusahaan setelah kewajiban dikurangi. Ekuitas memiliki saldo normal kredit, sama seperti kewajiban. Jika ekuitas bertambah, maka akun akan dikredit, dan sebaliknya jika berkurang. Yang keempat, ada revenue atau pendapatan. Pendapatan adalah aliran kas atau peningkatan dalam nilai ekuitas yang dihasilkan dari operasi perusahaan, seperti penjualan barang atau jasa. Revenue memiliki saldo normal kredit. Ini berarti pendapatan yang dihasilkan akan menambah kredit pada akun tersebut. Yang kelima, ada expense atau beban. Beban adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Dalam persamaan akuntansi, beban memiliki saldo normal debit. Setiap kali terjadi pengeluaran untuk operasional, akun beban akan didebit. Oke, selanjutnya ada nama-nama akun lebih spesifik. Yang pertama ada harta atau aset. Harta atau aset adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Yang pertama ada akun kas. Kas merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan. Kas memiliki saldo normal di debit. Jadi jika bertambah akan di debit, jika berkurang akan di kredit. Yang kedua ada piutang. Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas transaksi penjualan secara kredit. Lebih mudahnya piutang itu perusahaan lain memiliki utang ke perusahaan kita atas penjualan kita secara kredit. Piutang memiliki saldo normal di debit. Jadi jika bertambah akan di debit, sebaliknya jika berkurang akan di kredit. Yang ketiga ada perlengkapan. Perlengkapan merupakan aset berupa barang-barang yang digunakan dalam operasi bisnis. Biasanya perlengkapan itu masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Perlengkapan memiliki saldo normal di debit. Jadi jika bertambah di debit, sebaliknya jika berkurang di kredit. Selanjutnya adalah peralatan. Peralatan adalah aset tetap seperti mesin, komputer, dan lainnya yang digunakan dalam operasional bisnis. Peralatan biasanya memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Peralatan memiliki saldo normal debit. Jadi jika bertambah di debit, sebaliknya jika berkurang di kredit. Yang kedua ada hutang atau liabilitas. Hutang atau liabilitas adalah kewajiban atau hutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain di masa depan. Yang pertama adalah hutang usaha. Hutang usaha merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar utang kepada pemasok atas barang atau jasa yang telah dibeli secara kredit. Utang usaha memiliki saldo normal kredit. Jadi jika bertambah akan dikredit, sebaliknya jika berkurang akan didebit. Yang kedua ada hutang bank. Hutang bank adalah kewajiban jangka panjang yang diperoleh dari bank, misalnya pinjaman modal atau lainnya. Hutang bank memiliki saldo normal di kredit. Jadi jika bertambah akan dikredit, sebaliknya jika berkurang akan didebit. Yang ketiga adalah modal atau ekuitas.
Modal atau ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban atau utang. Modal merupakan bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dalam aset bersih setelah semua kewajiban diselesaikan. Yang pertama adalah ada modal usaha. Modal usaha merupakan modal yang diinvestasikan pemilik ke dalam bisnis. Modal usaha memiliki saldo normal di kredit. Jadi jika bertambah akan dikredit, jika berkurang akan didebit. Yang kedua, modal saham. Modal saham adalah modal yang berasal dari investasi pemegang saham dalam perusahaan. Modal saham memiliki saldo normal di kredit. Jadi jika bertambah akan dikredit, jika berkurang akan didebit. Selanjutnya, PRIV. PRIV adalah pengambilan dana oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi. Saldo normalnya kredit. Saldo normalnya di debit. Jadi jika PRIV bertambah akan di debit, jika berkurang akan di kredit. Yang selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasionalnya, seperti penjualan barang atau jasa. Yang pertama adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari pemberian jasa kepada pelanggan. Pendapatan jasa memiliki saldo normal di kredit. Jadi jika bertambah akan dikredit, sebaliknya jika berkurang akan didebit. Tapi biasanya pendapatan jasa tidak akan berkurang. Selanjutnya adalah penjualan. Penjualan atau sales adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau produk. Penjualan memiliki saldo normal di kredit, jadi jika bertambah dia akan dikredit, sebaliknya jika berkurang dia akan didebit. Yang terakhir ada beban atau expense. Beban atau expense adalah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Beban ada dua jenis. Yang pertama beban operasional. Beban operasional adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan operasi bisnis sehari-hari, seperti gaji, sewa, dan listrik. Beban operasional memiliki saldo normal di debit, yang artinya jika beban operasional bertambah akan didebit, sebaliknya jika berkurang akan dikredit. Yang kedua adalah beban non-operasional. Beban non-operasional adalah beban yang tidak terkait langsung dengan operasional utama perusahaan, seperti bunga pinjaman, kerugian penjualan aset, dan lain-lain. Beban non-operasional memiliki saldo normal di debit juga. Jadi jika bertambah akan di debit, sebaliknya jika berkurang ada di kredit. Sebenarnya beban itu banyak ya. Dalam beban operasional itu ada banyak jenisnya lagi. Berikut juga beban non-operasional itu banyak. Sekian penjelasan dari saya. Kami dari kelompok 3, terima kasih.